Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembacaan tafsir kita, materi tafsir kita sampai pada penafsiran firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 167. Nah, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang munasabatul ayat, kemudian tentang tafsirul lughah, tafsirul mufradat, begitu pula sebab nuzul tentang ayat yang akan kita baca. Nah, maka dalam kesempatan ini kita langsung membaca tafsir dari firman Allah Ta'ala dari ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Dia zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha pengasih, yang lagi maha penyayang. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada perkataan mu'allif yang berbunyi wa ilahukum ilahun wahid. Tafsir dari ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahun wahid. Nah, Allah pengarang kitab mengatakan kata beliau. Maksudnya apa? Maksud dari ayat tersebut adalah ilahukumul mustahiqqu lil ibadati ilahun wahid. Tuhan kalian yang layak, yang berhak untuk disembah itu adalah Tuhan yang satu, ilahun wahid, hanya satu Tuhan yang layak untuk disembah. La nazira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada saingan bagi Allah, tidak ada saingan baginya, tidak ada tandingan baginya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik fi dzatihi, baik pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menandingi zatnya Allah. Begitu pula wala fi sifatihi, begitu pula pada sifat-sifat Allah, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menandingi sifat-sifat Allah. Ketika mungkin manusia melihat, ya Allah punya sifat melihat, manusia punya sifat melihat, maka melihatnya manusia tidak seperti melihatnya Allah. Melihatnya manusia itu terbatas, baik terbatas jarak ataupun terbatas dinding dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat, Allah Maha melihat, maka melihatnya Allah tanpa batas. Manusia mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat Maha mendengar, maka tetap tidak sama. Tetap tidak sama. Ketika manusia mendengar terbatas dengan jarak, terbatas dengan frekuensi, terbatas dengan berbagai macam batasan lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika Maha mendengar, maka Maha mendengarnya Allah itu tanpa batas. Nah, wala fi af'alihi, dan tidak pula pada perbuatan-perbuatannya, dan tidak ada satu zat manapun di muka bumi ini, tidak, bahkan di langit sana tidak ada satu makhluk apapun yang punya sifat ala kulli syai'in qadir, yang fa'alul lima yurid, yang idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang punya semua perbuatan itu, yang apabila ingin melakukan sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, Allah cukup berkata kun fayakun tanpa ada proses. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka cukup Allah katakan kun fayakun tanpa ada proses. Itu tanpa ada bandingan Allah itu. Kemudian la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Dia zat yang maha rahman, yang maha rahim. Ay la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesuatu apapun yang layak disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, dengan selayak-layaknya, illa huwa jalla wa ala, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha jalla dan yang maha ala, yang maha mulia, yang maha tinggi. Nah, mulin ni'ami wa masdarul ihsan, zat yang maha memberikan nikmat, maha memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, kepada siapapun, wa masdarul ihsan, dan merupakan zat yang merupakan sumber dari segala kebaikan. Apapun kebaikan yang ada di muka bumi, maka itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika di ayat yang pertama kita baca tadi mendeklarasikan bahwasanya Dia adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah oleh manusia, oleh jin dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini akan menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya bagi siapapun yang masih ragu akan layaknya Allah untuk disembah. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Ai inna fi ibda'is samawati wal ard. Sesungguhnya pada pengadaan. Apa maksudnya pengadaan? Ibda'. Ibda' itu mengadakan dari tiada ke ada. Nah, dari tiada ke ada. Dan dalam hukum kimia, kalau saya tidak keliru, dalam hukum kimia yang namanya sesuatu itu semestinya dari ada ke ada. Misal ada bangunan, maka bangunan itu dibangun dari ada ke ada. Ada beberapa material seperti semen, kemudian pasir, kemudian bata dan sebagainya dibangun, disusun, maka menjelma menjadi bangunan. Nah, berarti dari satu materi menjelma menjadi materi yang lain. Nah, itu biasanya hukum yang berlaku di dunia, tapi berbeda dengan hukum yang berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mampu mengadakan dari tiada ke ada. Ai inna fi ibda'is samawati wal ard. Sesungguhnya pada pengadaan langit dan bumi, bima fihi ma min ajaibis sun'ati wa dalailil qudrati. Dan bukan hanya langit dan bumi, bukti kekuasaan Allah itu, serta apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi itu, min ajaibis sun'ah, berupa ciptaan-ciptaan yang menakjubkan, berupa makhluk-makhluk yang menakjubkan, wa dalailil qudrah, serta dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti langit misalnya, seperti matahari misalnya. Matahari besar, maka zat yang menciptakan matahari tentu lebih besar. Tapi jangan dibayangkan kalau Allah besar berbadan seperti matahari, tidak. Tapi ketika matahari yang besar saja, ketika matahari yang merupakan makhluk saja besar, maka pencipta dari matahari itu tentu lebih besar daripada matahari itu sendiri. Namun jangan sampai terbayang-bayang di kepala kita besar fisik, ya. Tuh. Allah ala kulli syai'in qadir, dan wallah laisa kamitslihi syai'un. Jangan pernah terbayang bagaimana Allah. Bukan tugas kita membayangkan. Kita cukup beriman bagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an. Kemudian apa kata beliau? Wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian Allah lanjutkan dengan menyebutkan tanda kekuasaan Allah yang berikutnya, yaitu ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam atau malam dan siang. Ai ta'aqubuhuma binizamin muhkam, yaitu bergantinya malam dan siang tersebut dengan aturan yang kokoh, yang sudah bahasa kita sudah mantap. Jadi kalender itu kan berdasarkan pergeseran matahari siang dan malam, dan mulai beberapa abad yang lalu, mulai beberapa ratus tahun yang lalu, pergantian siang dan malam selalu seperti itu saja. Tidak pernah kita menemukan adanya pergeseran yang begitu signifikan antara siang dan malam. Seperti itulah. Jadi ya, walaupun tergantung daerah, ada daerah yang ya'til lailu fayaqubuhun nahar, kata beliau. Datang malam maka dia menggantikan siang, wa yansalihun nahar wa fayaqubuhul lail, dan cahaya siang tercabut, cahaya siang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh gelapnya malam. Wa yatulun nahar, kadang siangnya panjang, wa yaqsurul lailu, dan malamnya pendek, wal aksu, dan sebaliknya. Walaupun di beberapa tempat ada kadang terjadinya pergeseran panjang lama siang atau lama malam. Kadang malamnya panjang, siangnya pendek. Tapi itu semua dengan dengan aturan yang sudah kokoh, yang sudah
yang sudah bisa dipelajari dan insyaallah tidak berubah dari masa ke masa. Nah, kemudian apa kata beliau? Allah lanjutkan lagi dengan menyebutkan tanda kekuasaan Allah berikutnya, yaitu wal fulkil lati tajri fil bahri. Dan apa kata Allah? Kapal-kapal yang kapal tersebut tajri fil bahri, berlayar di lautan. Ai as-sufunud dakhmatul kabiratu. Yang dimaksud dengan al-fulku sebagaimana di tafsir Mufassirat kemarin, yang namanya al-fulku itu adalah kapal-kapal yang besar. Yang tasiru fil bahri, yang berlayar di lautan, ala wajhil ma, di atas air. Dan kapal tersebut walaupun besar dan dia wahya muwaqqaratun bil asqal, walaupun dia dibebani dengan beban yang berat, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha kekuasaannya menjadikan kapal-kapal tersebut tetap mampu mengapung, muncul di permukaan air walaupun membawa beban-beban yang berat, bahkan kapalnya pun berat. Nah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti dalam ilmu pengetahuan itu disebabkan adanya udara, kemudian memang materinya mengapung dan sebagainya, tapi tetap itu merupakan dengan izin Allah. Seandainya Allah berkehendak lain, maka dengan gampang semua kapal-kapal tersebut walaupun secara perhitungan ilmu modern mengapung, maka dengan izin Allah tenggelam. Nah, tidak bisa kita menafikan kekuasaan Allah dalam semua kejadian. Semua dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? Bima yanfa'un nas. Nah, kapal-kapal tersebut berlayar membawa barang-barang yang bermanfaat untuk manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Bima fihi masalihun nas. Dengan di dalam kapal tersebut dia membawa barang-barang yang padanya terdapat kemaslahatan untuk manusia, min anwa'il matajiri wal badai', dari berbagai macam barang perdagangan, dari berbagai macam barang yang diperjualbelikan. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi dengan tanda kekuasaannya yang berikutnya. Apa itu? Dan wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa-apa yang Allah turunkan dari atas langit sana berupa air hujan. Nah, ay wa ma anzalallahu minas sahabi minal matari alladzi bihi hayatul biladi wal ibad. Nah, kata pengarang kitab, ketika Allah mengatakan wa ma anzalallahu minas sama, maka yang dimaksud dengan sama di situ minas sahab, dari awan. Ya, kenapa? Karena air hujan itu bukan turun dari langit sana, entah langit yang di mana, tetapi air hujan turun dari awan yang berada di atas sana, seakan-akan berada di langit. Nah, itu. Kemudian alladzi bihi hayatul biladi wal ibad, yang dengan hujan tersebut terdapat kehidupan bagi siapa? Bagi negeri dan bagi para hamba. Seandainya tidak ada hujan di suatu daerah, seandainya tidak ada air di suatu daerah, maka entah bagaimana mereka bisa menjalani hidup di daerah tersebut. Nah, kemudian fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian kata Allah hidupkan, Allah tumbuhkan dengan hujan tersebut, dengan air yang turun dari awan tersebut, al arda bi ba'da mautiha, bumi setelah mereka mati. Apa maksudnya? Apakah bumi hidup bergerak berjalan? Tidak. Ai ahya bihadzal ma az-zuru'a wal asjar. Allah hidupkan dengan hujan tersebut, dengan air hujan tersebut az-zuru'a wal asjar, berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ba'da an kanat yabisatan mujdabatan, setelah sebelumnya tumbuh-tumbuhan tersebut kering, kemarau. Laisa fiha hububun wala simar, tidak ada pada tumbuhan tersebut baik biji-bijian maupun buah-buahan. Nah, jadi kadang di beberapa daerah ada pohon-pohon tersebut beradaptasi pada musim-musim kering, musim panas, mereka begitu pula musim gugur, mereka pohon-pohon itu menggugurkan daunnya sehingga seakan-akan terlihat seperti pohon mati. Tapi nanti di musim semi ketika hujan mulai turun dan sebagainya, maka pohon-pohon itu kembali bermekaran, berbuah, berdaun dan sebagainya. Nah,
Allah mengumpamakan pohon-pohon yang kering, ladang-ladang yang kering lah, yang tak ada hijaunya itu seperti bumi yang mati. Makanya Allah mengatakan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nah, Allah hidupkan bumi itu setelah bumi tersebut mati. Tidak ada bumi mati. Yang ada itu bumi yang terlihat mati ketika ketika tumbuhan-tumbuhan yang di atasnya tidak hijau, tidak berbuah, tidak berdaun, tidak berbiji dan sebagainya. Kemudian wabassa fiha min kulli dabbah. Di antara tanda kekuasaan Allah berikutnya Allah sebar di muka bumi itu min kulli dabbah, dari berbagai macam binatang, binatang. Ay nasyara wa farraqa fil ardi, Allah tebar, Allah pisah-pisah di mana fil ardi itu di muka bumi itu min kulli ma yadubu 'alaiha, dari berbagai macam binatang yang melata di atasnya, yang melangkah di atas bumi. Lah min anwa'id dawab, dari berbagai macam binatang al mukhtalifah, yang berbagai macam, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Apanya yang bermacam-macam? Fi ahjamiha, berbeda bentuknya, wa ashkaliha, sama lah. Ahjam itu ukuran, ganti. Fi ahjamiha, ukurannya berbeda, ada yang besar ada yang kecil. Wa ashkaliha, bentuknya berbeda, ada yang kaki 2, ada yang kaki 3, ada yang kaki 4, ada yang kaki 5 dan sebagainya. Kemudian wa alwaniha, berbeda juga warnanya. Bahkan burung itu kalau kita lihat banyak sekali macam-macam warnanya. Kemudian wa aswatiha, dan juga berbagai macam suaranya. Jadi ada kucing misalnya, yang namanya kucing-kucingan itu banyak, mulai kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, kemudian yang lebih besar lagi ada cheetah, ada singa, ada macan. Maka semuanya berbeda ukurannya, berbeda warnanya, berbeda bentuknya, berbeda suaranya. Itu baru jenis kucing-kucingan, belum burung-burungan, belum ayam-ayaman dan sebagainya. Kemudian wa tasrifir riyah, dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berikutnya yaitu tasrifir riyah, dibalik-balikannya angin. Tasrif itu dari kalimat sarrafa yusarifu, yaitu membolak-balikan angin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa untuk membolak-balikan angin kemana Allah inginkan. Ay taqlibur riyah fi hububiha januban wasyimalan. Dibolak-balikannya angin fi hububiha, dalam hembusannya, januban wasyimalan, kadang syamal. Syimal kiri, kalau syamal utara. Salah baca. Jadi angin itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan hembusannya, kadang ke arah selatan, kadang ke arah arah utara, kadang ke arah timur, kadang ke arah barat. Nah, kemudian haratan wa baridatan. Nah, kadang angin juga berbeda hembusannya, kadang harah panas, kadang baridah, kadang dingin. Layyinatan wa asifatan, kadang angin juga lembut tiupannya, kadang juga asifah, keras tiupannya, hembusannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi dengan mengatakan was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Nah, di antara tanda kekuasaan Allah juga adalah awan yang musakhkhar, yang ditundukkan. Sakhara yusakhiru, musakhkhar itu isim maf'ul yang bermakna sakhara itu menundukkan, berarti musakhkhar yang ditundukkan. Nah, dan awan-awan yang ditundukkan oleh Allah yang berada bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Jadi jaraknya awan tuh, posisi awan tuh bukan di bumi, membumi di lantai di tanah situ, bukan, tetapi bukan juga di atas langit sana, nempel di langit, bukan, tetapi berada di antara langit dan bumi. Nah, ay as-sahabi al-muzallali biqudratillah. Nah, kemudian maksudnya yaitu dengan awan yang
ditundukkan. Muzallal itu sama, ditundukkan biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awan itu yasiru haitsu Allah, dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah, awan itu jangan sekali-kali mencela hujan, jangan sekali-kali mencela panas, karena kemana arah awan itu semua dengan izin Allah, itu semua dengan kehendak Allah. Ketika kita mencela hujan, ketika kita mencela panas, maka kita sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Lah, jangan sekali-kali mencela panasnya cuaca atau hujannya cuaca atau apa istilahnya kalau hujan. Nah, kenapa? Kan itu semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan itu semua. Kapan dan di mana hujan itu harus turun, kapan dan di mana awan itu harus pergi. Itu semua dengan ketentuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa yahmilul ma'al ghazira. Nah, awan itu dia membawa air yang ghazir, air yang banyak. Summa yasubbuhu 'alal ardi qataratin. Kemudian awan tersebut menumpahkan air yang terkandung padanya tetes demi tetes. Qataratin itu tetes demi tetes, bukan satu gumpal besar, itu satu gumpalan besar, tetapi tetes demi tetes. Nah, qala Ka'bul Ahbar, ada salah seorang mantan pendeta pada masa Rasul, kemudian dia masuk Islam, namanya Ka'bul Ahbar, yang nanti dalam ilmu tafsir sering disebut sebagai salah satu periwayat dari Israiliyat. Nama sidin Ka'bul Ahbar. Nah, apa perkataan Ka'bul Ahbar? Ujar Ka'bul Ahbar, as-sahabu ghirbalul matar. Yang namanya awan dia merupakan ghirbal. Apa itu ghirbal? Ayakan. Tahu ayakan, orang mengayak mengayak tepung atau gula halus supaya keluarnya itu yang kecil-kecil itu. Nah, maka itu namanya ghirbal, ayakan. Nah, awan itu fungsinya adalah ghirbalul matar, untuk mengayak hujan supaya turunnya hujan itu kecil-kecil berupa tetesan-tetesan kecil. Nah, laula sahab, tanpa adanya awan, la afsadal mataru ma yaqa'u alaihi minal ardi. Tentu hujan akan menghancurkan apapun yang ada di muka bumi. Jadi bayangkan kalau seandainya hujan itu seperti ini misalnya, seperti genggam ini, sakit itu. Atau jangankan seperti ini saja, misalnya seperti ini. Nah, itu lumayan besar itu. Kita yang kadang kehujanan itu tetesan airnya kadang seujung kecil jari ini, itu pun sakit, berasa sakitnya. Kalau yang naik motor kemudian kena air hujan, itu berasa sakitnya. Nah, bayangkan kalau hujan itu seperti gumpalan tangan ini, kepalan tangan ini, atau misalnya hujan itu besarnya seperti seperti sebuah sepeda motor, atau seperti sebuah rumah. Air besar gede jatuh ke atas sebuah rumah, maka kemungkinan besar rumah itu akan hancur dengan dijatuhi oleh air yang sebesar itu. Nah, maka dengan adanya awan, air hujan itu insya Allah tidak akan memberikan dampak yang parah, merusak bumi atau merusak apapun yang ada di atas bumi. Kemudian itu semua, apa maksudnya itu semua? Allah sebut yang kita sebutkan dari yang mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Maka itu semua la ayatin liqaumin yaqilun. Nah, itu semua, yaitu semua yang Allah sebutkan dalam ayat ini tadi, itu semua merupakan ayat atau tanda Tanda kekuasaan Allah liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Kan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sabab nuzul dari ayat ini lah ketika turun ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid.
dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka kafir Quraisy protes. Mereka komentar, apa kata mereka? Bagaimana mungkin satu Tuhan cukup untuk mengurus seluruh alam? Nah, kenapa sampai terjadi pertanyaan seperti itu? Kenapa ada protes dari orang-orang kafir Quraisy terhadap konsep ketuhanan dalam agama kita? Karena dalam konsep pikiran mereka, Tuhan itu seperti manusia yang ketika tangan satu sibuk, maka yang satunya lagi sibuk, tidak akan cukup lagi untuk mengurus yang lain. Nah, maka perlu ada beberapa Tuhan supaya berbagi tugas. Kenapa? Karena Tuhan dalam pikiran mereka laisa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan dalam Islam konsep yang kita pegang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita, sesembahan kita, itu adalah zat yang ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ai la dalaila wa barahina azimatun la dalaila wa barahina azimatin dalatin alal qudratil qahirah. Apa kata beliau? Semua yang tadi disebutkan dalam ayat di atas itu merupakan tanda dan bukti azimatin yang sangat besar, dalatin yang menunjukkan alal qudratil qahirah atas kekuasaan zat yang maha perkasa, maha kuat. Wal hikmatil bahirah, serta hikmah yang sangat bijaksana. Wal rahmatil wasi'ah, serta rahmat yang luas luar biasa. Untuk siapa? Liqaumin uqulun ta'i, liqaumin lahum uqulun ta'i. Itu semua merupakan tanda kekuasaan Allah, hikmah yang sangat nampak, rahmat yang sangat luas. Itu akan nampak bagi siapa? Liqaumin lahum uqulun ta'i, bagi suatu kaum yang akal mereka itu berfungsi dengan benar. Sebab nanti apa? Ketika ada orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mencela, menolak agama kita, maka itu menunjukkan apa? Lahum uqulun la ta'i, akal mereka itu tidak berfungsi dengan benar. Ada kesalahan yang ada pada akal-akal mereka sehingga tidak bisa memikirkan, tidak bisa menerima itu semua dengan lapang. Nah, wa absarun tudrik, mereka yang mau menerima itu semua, yang mau mengambil pelajaran dari itu semua yang kita baca tadi, itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai absarun tudrik, punya mata hati yang mampu memahami. Absar itu mata hati lah yang mampu memahami. Wa tatadabbaru bi anna hadhil umur min sun'i ilahin qadiril hakim, dan mereka yang maulah, yang bersedia untuk mentadabbur, untuk memikirkan bi anna hadhil umur, bahwasanya semua perkara ini, yaitu dari penciptaan langit dan bumi, dari pergantian malam dan siang dan sebagainya, itu merupakan min sun'i ilahin qadiril hakim, merupakan perbuatan dari Tuhan yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Nah, summa akhbara ta'ala an su'i aqibatil musyrikin alladzina abadu ghairallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya menyebutkan, memberitahu tentang buruknya, tentang mengerikannya balasan bagi orang-orang musyrik alladzina abadu ghairallah, yang mana mereka selama di dunia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada mereka yang menjadikan selain Allah sebagai saingannya Allah. Apa maksudnya saingannya Allah? Yaitu menjadikan sesembahan selain Allah. Nah, ay wa minan nas, di antara manusia itu mantablagu bihimul jahalah, ada yang kebodohannya itu sampai pada tingkat apa? Tingkat ayattakhidha min ghairillahi andada, yang menjadikan saingan, andat itu saingan untuk Allah lah, min ghairillahi andada, yang menjadikan saingan atau sesembahan selain Allah. Siapa yang mereka jadikan sesembahan? Ada dua yang biasanya dijadikan sesembahan oleh orang-orang yang tak berakal itu. Siapa? Yang pertama pemimpin mereka, yang kedua adalah berhala-berhala mereka. Jadi yang bukan agama samawi di muka bumi ini, mereka yang
menyembah agama selain agama Islam dan agama-agama samawi lainnya, maka Tuhan mereka itu adalah sosok yang mereka ciptakan sendiri dengan entah wallahu alam, kenapa mereka menciptakan Tuhan-Tuhan itu. Apakah dulu ada jin yang menyamar menjadi ngaku Tuhan lalu mereka sembah jin-jin tersebut, atau bagaimana? Wallahu alam bisawab. Yang jelas nama-nama sosok yang mereka sebut sebagai Tuhan pun tidak jelas dapat dari mana mereka, tahu dari mana mereka kalau itu layak disebut sebagai Tuhan. Nah, apa kata pengarang kitab mana tadi? Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang bodoh itu mereka mencintai siapa? Mencintai Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka, kahubbillah, seperti cintanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yu'azzimunahum, mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka tersebut, wa yakhda'una lahum, dan mereka tunduk kepada Tuhan-Tuhan mereka itu, kahubbil mu'minina lillah, seperti cintanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi ingat, cintanya orang-orang beriman kepada Allah asyaddu, cintanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat daripada cinta mereka. Mereka, ya memang kita mencintai Tuhan kita, mereka mencintai Tuhan mereka, tapi satu hal yang pasti, orang beriman punya cinta yang lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang kafir yang mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Hubbul mu'minina lillah, cintanya orang beriman kepada Allah asyaddu min hubbil musyrikin lil andad, lebih kuat, lebih dalam daripada cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan-sesembahan mereka. Walau yaral ladzina zalamu. Nah, sekarang Allah berbicara tentang balasan mereka. Apa kata Allah? Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya nanti, ketika nanti yaral ladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu melihat, menyaksikan langsung, id yarawnal adzaba, ketika mereka menyaksikan azab yang Allah sediakan bagi mereka, dan mereka juga waktu itu menyaksikan annal quwwata lillah, bahwasanya yang namanya kekuasaan, yang namanya kekuatan itu semata-mata milik Allah. Semua kekuatan apapun, jami'ah itu semua kekuatan apapun, semua kekuasaan apapun, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Law ra'az zalimun, seandainya orang-orang zalim itu melihat, menyaksikan, hina yusyahiduna adzabal mu'adda lahum, ketika mereka menyaksikan pada hari kiamat nanti siksa yang disediakan bagi mereka pada hari kiamat. Annal qudrata kullaha lillahi wahdah, sesungguhnya kekuasaan, kekuatan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab, dan seandainya nanti pada hari kiamat, bukan seandainya, sekarang mereka melihat posisi mereka di hari kiamat di hari kiamat nanti, wa annallaha syadidul adzab, mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah itu maha kuat, maha dahsyat siksanya. Wa anna adzaballahi syadidun alim, dan seandainya mereka nanti menyaksikan langsung bagaimana siksaan Allah yang sangat kuat, yang sangat menyakitkan itu, maka wa jawabul law itu mahzuf, jawab dari law dalam ayat tersebut mahzuf. Mahzuf itu apa? Kada disebutkan dalam ayat ini. Kan Allah mengatakan seandainya aja Allah, mereka menyaksikan bagaimana ngerinya siksa Allah pada hari kiamat nanti. Mana jawabnya? Mana sambungannya? Maka sambungannya tidak disebutkan di sini, tapi bisa dipahami oleh para ulama. Apa jawabnya? La ra'au ma la yusafu minal hauli wal faza'ah. Tentu mereka menyaksikan siksaan yang tak bisa disifati, tak bisa diceritakan, minal hauli wal faza'ah, berupa kengerian dan menakutkannya siksaan yang akan mereka terima itu. Itulah itu Allah hanya mengatakan lau, seandainya. Tapi kadang siksa itu nanti mereka saksikan ketika sudah sampai di neraka, dan waktu itu tidak diterima lagi tobat. Seandainya orang-orang kafir itu sekarang itu Allah berikan
penampakan, Allah berikan penglihatan bagaimana nanti posisi mereka di neraka lah, maka mereka tentu akan menyaksikan kengerian apapun yang tak bisa dibayangkan dengan akal mereka, dengan fantasi mereka. Itu jar Allah. Kemudian istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Pada hari itu kata Allah lah, tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, akan berlepas diri siapapun para pengikut itu minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mereka ikuti ketika di dunia. Jadi pada hari itu pada hari kiamat nanti, mereka-mereka yang selama di dunia menjadi pengikut, menjadi murid, menjadi bahasa kita anak buah dari para penjahat, itu mereka akan berkata, seandainya kami bisa berlepas diri dari mereka. Lau anna lana karratan. Ya Allah, apa kata Allah tadi? Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Oh, sorry. Sepertinya saya salah baca saya. Sorry, mulai ngantuk saya. Istabarra alladzina taba'u natubi'u minal ladzina taba'u. Pada hari itu kata Allah, mereka yang diikuti berlepas dari pengikutnya. Mereka yang menjadi panutan, mereka yang menjadi pimpinan, mereka yang menjadi ketua, itu pada hari kiamat nanti berlepas dari para pengikutnya. Tabarra'ar ru'asa minal atba'. Para pemimpin berlepas diri dari para pengikutnya. Nah, wara'aul azab. Waktu itu mereka menyaksikan bagaimana azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka pada hari itu pula terputuslah semua jalinan kasih sayang yang ada pada mereka. Yang tadinya di dunia berkata sumpah setia, yang tadinya di dunia mereka saling berkata kita akan sehidup semati, maka pada hari itu ketika para pemimpin, para ketua, para bos yang di dunia berkata saling setia, saling sumpah akan selalu bersama, itu akan berusaha memutus hubungan mereka. Aihina ayanul azab, ketika mereka menyaksikan langsung bagaimana azab, bagaimana siksa, wa taqatta'at bainahumur rawabitu wa zalatil mawaddat. Maka pada hari itu segera terputus di antara mereka berupa hubungan-hubungan, serta akan segera luntur segala macam kasih sayang. Segala macam rasa sayang itu hilang ketika orang-orang masuk neraka. Jadi tidak ada lagi fans, itu tidak ada lagi. Ketika di dunia misalnya ada para gadis yang begitu fans dengan orang-orang kafir di Korea sana, yang mereka padahal tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, yang mereka macam-macam stylenya dan sebagainya. Maka yang waktu di dunia begitu mendamba-dambakan ingin bersama artis-artis Korea itu, pada hari kiamat maka semua rasa suka, semua rasa sayang, semua rasa yang begitu tergila-gila dengan artis Korea itu akan hilang. Jangan menyanyiakan umur untuk tertarik dengan artis-artis Korea. Kemudian terus apa kata beliau? Wa qala alladzina taba'u law anna lana karrah. Dan orang-orang kafir dan para pengikut pada hari itu berkata, apa kata mereka? Lau anna lana karratan, seandainya kami punya kesempatan, untuk kembali, fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari para pemimpin itu ketika di dunia. Jadi para pengikut yang telah sampai ke neraka nanti di hari kiamat, bosnya masuk neraka, pemimpinnya masuk neraka, pendetanya masuk neraka, maka anak buahnya pun, pengikutnya pun masuk neraka. Maka apa kata para pengikut tersebut? Kata mereka, lau anna lana karrah, seandainya kami punya kesempatan untuk kembali ke dunia, andai punya kesempatan balik lagi ke dunia, apa kata mereka? Fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kami akan mengundurkan diri menjadi pengikut orang-orang sesat tersebut, pengikut dari orang-orang jahat tersebut. Kama tabarra'ai tamannal atba', para pengikut itu berandai-andai, lau anna lahum raj'ah, seandainya mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia, hidup kembali ke dunia, fi dzalikal yaumil asib, pada hari yang sulit itu, pada hari yang menakutkan itu. Qala ta'ala,
Oh sorry, salah baca. Ya, lau anna lahum raj'atun ila dunya, seandainya mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia, lihat apa? Liyatabarra'u min haula, untuk mereka bisa berlepas diri dari apa mereka-mereka yang adalluhumus sabil, yang telah menyesatkan mereka ketika di dunia itu. Nah, tapi itu hanya apa? Angan-angan, mustahil. Kalau sudah masuk neraka, kadang lagi tobat. Nah, kama tabarra'u minna, kata pengikutnya, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Nah, kemudian ai kama tabarra'ar ru'asa minal atba', sebagaimana para pemimpin pada hari kiamat nanti mereka berlepas diri dari para pengikutnya. Nah, fi dzalikal yaumil asib, pada hari yang sulit itu. Jadi yang di dunia berkata kita akan selalu bersama, itu bohong. Lah, ketika orang-orang kafir, ketika orang munafik, ketika orang fasik, ketika orang-orang yang jahat itu mereka berkata, kita akan selalu bersama dalam suka duka, dalam segala penderitaan, dalam segala kenikmatan dan sebagainya, itu bohong. Kenapa? Karena ketika sudah masuk neraka tidak ada lagi hubungan cinta, tidak ada lagi hubungan rasa dan sebagainya. Semua masing-masing mengurus urusannya masing-masing. Paling mereka hanya bisa berandai-andai, tidak bisa lagi tobat, tidak bisa lagi mereka berharap keluar dari neraka, kecuali kalau mereka orang-orang yang beriman, maka ada suatu kesempatan, insya Allah suatu hari mereka akan bebas dari neraka dan masuk kembali ke surga. Nah, kemudian apa kata beliau? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai apa? Hasaratin 'alaihim, sebagai bentuk penyesalan kepada orang-orang kafir yang berada di neraka tersebut. Ai annahu ta'ala, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memperlihatkan kepada orang-orang kafir itu syiddata azabihi, sebagaimana mengerikannya, bagaimana menakutkannya, bagaimana kengerian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikian juga yurihim a'malahumul qabihata, Allah perlihatkan kepada mereka perbuatan mereka ketika di dunia yang buruk-buruk. Supaya apa? Nadamatin syadidatin wa hasaratin, sebagai bentuk penyesalan kepada mereka. Sama, hasarat nadamat itu penyesalan kepada mereka. Tataraddadu fi sudurihim, yang akan terus terulang-ulang dalam hati mereka. Semua memori itu lah ka'annaha syararul jahim, sebagai seakan-akan itu merupakan percikan-percikan api neraka yang berada di dalam hati mereka. Coba bayangkan, kita disiksa dengan suatu siksaan, bukan kita, ada orang disiksa dengan suatu siksaan, kemudian ketika dia disiksa dengan siksaan tersebut, diingatkan, diputar flashback kembali kesalahan yang ketika dulu dia lakukan, yang mengakibatkan sekarang dia disiksa. Ini loh gawianmu, ini loh kerjaanmu ketika di dunia, dan gara-gara kamu mengerjakan ini, kamu sekarang disiksa seperti ini. Diungkit-ungkit kembali kesalahan. Bukankah salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika kesalahanmu yang ada di masa lalu diungkit-ungkit oleh orang lain. Nah, maka seperti itu pula penderitaan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Lah, yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Allah perlihatkan kembali, Allah ulang kembali kesalahan-kesalahan mereka di dunia lah sebagai bentuk penyesalan bagi orang-orang kafir yang masuk neraka tersebut. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat terakhir Allah katakan, dan tidaklah orang-orang kafir itu kharijina minan nar, akan keluar dari api neraka. Ai laisa lahum sabilun ilal khuruji minan nar, tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar dari api neraka. Lah, orang kafir itu mereka bagaimanapun saktinya, bagaimanapun mereka punya kekuatan, bagaimanapun mereka berusaha, maka selamanya tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Balhum fi adzabin sarmadi, bahkan mereka berada dalam siksa yang kekal selamanya. Syaqain abadi, lah mereka juga berada dalam penderitaan yang abadi. Semua dalam keabadian, dalam penyiksa, dalam siksa. Lah,
itu saja. Sampai situ saja pembelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berlian. Sorry, agak ngantuk-ngantuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.